من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, jamaah dari pengajian keluarga Ibu Lina yang semoga dirahmati Allah, dan ada barangkali saudara-saudara, rekan-rekan yang ikut bergabung dalam kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuknya. Semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang kelak akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kelak kita akan meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih melanjutkan kajian kita di pertemuan yang lalu tentang salat adalah cahaya, sabar adalah sinar. Dan kita sudah membahas dengan dalil-dalil baik itu ayat Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa sabar itu kedudukannya lebih utama daripada sholat. Sebab tidak mungkin seorang yang sabar lalu tidak sholat, tidak mungkin. Bahkan banyak orang sholat tapi tidak sabar, karena memang sabar kedudukannya lebih tinggi. Artinya orang yang sabar pasti sholat. Nah, sudah kita uraikan tentang sabar dan sholat itu. Hari ini khusus kita akan membahas puncak daripada segalanya, yaitu sabar yang akan dijalankannya dengan baik. Maka Bapak Ibu, kita akan menguraikan sabar dalam hal apa yang harus kita jalankan. Salat itu fisik, tapi kalau sabar lebih kepada bagaimana mengendalikan iman, bagaimana mengendalikan hati. Tapi tidak dikatakan sabar jika fisik kita tidak berbuat. Ada orang ngomong sabar, tapi nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa, bohong. Ada orang sholat, puasa, zakat, dan semuanya, tapi nggak sabaran, nggak sempurna. Maka puncaknya itu di kesabaran, yakni dengan dikelola oleh hati dan iman, lalu dibuktikan dengan amal. Kalau itu yang dilakukan, itulah sabar yang menjadi addiya, sinar, yang jauh lebih utama dari sekedar sholat. Sekarang kita akan uraikan, sabar dalam hal apa yang harus kita buktikan itu. Yang pertama, sabar dalam ibadah. Sabar dalam ibadah. Apa itu ibadah? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan-aturan, syariat-syariat. Maka wajib Anda bersabar dalam menjalankan ini. Tidak akan sempurna sabar Anda kalau belum menjalankan perintah, kalau belum meninggalkan larangan. Kalau belum menjalankan aturan-aturan dan syariat-syariat, maka orang yang tidak menjalankan aturan maupun syariat, meskipun dia mengatakan orang sabar, sesungguhnya dusta. Sesungguhnya dia dusta, karena sabar yang benar bukan seperti itu. Tapi sabar itu dibuktikan dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan dan syariat. Itulah sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah. Ibadah itu ada perintah Allah, ada larangan Allah, aturan-aturan Allah, syariat-syariat Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita sabar dalam menjalankannya. Coba Ibu buka, mari kita buka suratnya. Pertama, lihat surat Al-Insan, surat Ad-Dahr. Surat 76. Coba kita sama-sama buka ayat 23 dan ayat 24. Surat Al-Insan, surat Ad-Dahr, surat 76, ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, ya Muhammad. Dan Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Di dalam Al-Quran Ibu, ada perintah, ada larangan, ada aturan, ada syariat yang wajib dijalankan. Siapa yang menjalankannya, berarti dia beribadah. Untuk itu, Al-Quran itu isinya hukum Allah, ketetapan Allah, syariat Allah, aturan Allah. Maka kita diperintah sabar dalam menjalankan hukum Allah itu. Coba kita lihat ayat 24-nya. Fasbir lihukmi rabbika. Maka bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah. Perintah Allah sabar harus dijalankan terus. Larangan Allah sabar harus ditinggalkan terus. Aturan Allah, syariat Allah sabar harus diikuti, jangan dilanggar. Maka kalau itu kamu jalankan, berarti Anda menjalankan hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya agar bisa itu? Wala tuti' minhum athima. Kamu jangan suka berbuat dosa dan jangan mengikuti orang yang berbuat dosa. Au kafuro, apalagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah. Jangan kamu ikuti mereka. Bersabarlah kamu dalam menjalankan itu. Kenapa harus menjalankan Quran? Karena Quran itu sumber. Ada hukum di sana, ada aturan di sana, ada syariat di sana, ada perintah di sana, ada larangan di sana. Maka orang yang sabar adalah orang yang menjalankan Quran. Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, aturan dan syariat diikuti. Itulah sabar yang sebenarnya dalam urusan ibadah. Karena semua urusan ibadah itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Hukum Allah yang tadi dikatakan, ayat 24, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Apa itu hukum Allah? Perintah, larangan, aturan, syariat, ketetapan, itu semuanya ada dalam Quran. Berarti sabar menjalankan Al-Quran. Itulah yang dimaksud ibadah. Coba buka surat 24 ayat 1. Surat An-Nur ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Quran ini adalah satu surat dari Allah. Anzalnaha, kami telah turunkan. Wa faradnaha, dan kami telah wajibkan, kami fardukan. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Untuk menjalankan semua hukum-hukumnya, semua ketetapannya, semua aturan-aturannya, maka Allah turunkan Al-Quran itu ayatim bayyinat la'allakum tadzakkarun. Ayat-ayatnya jelas. Semuanya, tanda-tandanya sangat jelas, nyata. Jalankan itu. Yang perintah dijalankan, yang larangan ditinggalkan, syariat, aturan, ketetapan diikuti. Kalau itu kamu lakukan, berarti kamu senantiasa ingat Allah. Maka kenapa Allah turunkan ayat ini? La'allakum, agar kalian tazakkarun. Selalu ingat Allah. Bahwa Anda diciptakan itu harus menjalankan ibadah. Ibadah itu adalah menjalankan seluruh aturan dalam Al-Quran. Yang diperintah, yang dilarang, yang diatur. Maaf, ada umat Islam diperintah nurut, tapi dilarang ngeyel. Dilarang tetap aja dilanggar. Ada pula orang yang dia tidak meninggalkan dia meninggalkan larangan, tapi diperintah nggak mau. Ada pula dia meninggalkan larangan, dia menjalankan perintah, akan tetapi nggak ikut aturan, nggak ikut syariat. Ini tidak bisa. Ibadah itu menjadi satu kesatuan. Itulah kenapa Allah ciptakan kita. Kita harus senantiasa bersabar dalam menjalankan itu. Dan sabarmu itu jangan menyuruh orang lain, jangan memerintahkan orang lain lebih dulu, tapi sabar itu harus dijalankan oleh diri kita masing-masing.
Sabar itu harus dijalankan oleh diri kita masing-masing. Sebelum kita perintahkan orang lain bersabar. Mohon maaf, banyak orang nyuruh orang lain sabar, 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 sabar. Tapi dirinya belum tentu sabar. Yang benar bagaimana? Kita dulu yang harus sabar, jalankan perintah, tinggalkan larangan, baru kita ajak orang lain. Lihat, surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 28. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah kamu bersama di dalam dirimu. Memang ayat ini awal turun ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika Bapak Ibu lihat terjemahan ayat Al-Qur'annya, wasbir nafsaka, itu pasti terjemahannya begini. Dan bersabarlah kamu dalam kurung Muhammad. Betul, ayat ini awalnya turun untuk Nabi Muhammad. Sekarang Bapak Ibu baca ayat ini. Kira-kira kaknya siapa? Nabi Muhammad atau kita yang lagi baca? Kita yang sedang baca. Wasbir, dan bersabarlah nafsaka terhadap dirimu. Kamu dulu yang harus sabar. Rasul sudah menjalankan ayat ini. Sabar benar Rasul. Sebelum nyuruh orang lain sabar, beliau lebih dulu yang sabar. Maka kalau kita sudah sabar, yakni sabar tadi dalam menjalankan ibadah, teruslah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Tetaplah kamu bersama orang-orang yang selalu menyeru nama Allah, berdoa kepada Allah, yang memunya nama Allah, beribadah kepada Allah, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Yuriduna wajhah, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka, orang-orang yang taat tadi. Turidu zinatal hayati dunya, gara-gara kamu mencintai dunia, jangan berpaling dari orang-orang yang taat. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kamu mengikuti orang-orang yang hatinya sudah dilupakan Allah dari mengingat Allah, dari ibadah. Jangan kamu ikuti. Jangan berteman dengan orang yang nggak ibadah. Dengan orang yang nggak mau ingat Allah. Jangan. Bahkan Allah katakan, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah dilalaikan dari mengingat kamu. Jangan bergaul, berteman bersama orang yang nggak ibadah. Karena mereka nggak ingat Allah. Wattaba'a hawa. Mereka yang mengikuti orang-orang seperti itu pasti akan menuruti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, keadaannya telah melampaui batas. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti. Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat ini bisa kita petik apa? Sabar yang paling utama itu jalankan dulu perintah Allah. Tinggalkan dulu larangan Allah. Ikuti dulu syariat Allah. Itulah sabar dalam urusan ibadah. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Dan itulah tujuan Allah mengutus Rasul. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengikuti ketetapan. Ikut aturan, ikut perintah, ikut segala macam yang Allah tetapkan. Maka kalau kamu melakukan itu, Anda bersabar dalam urusan ibadah. Kalau Anda belum menjalankan itu, berarti Anda belum bersabar dalam menjalankan ibadah. Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ketahuilah, ketika seorang hamba belum mampu bersabar dalam ibadah, jangan harap bisa bersabar dari yang lain. Katakanlah dia bersabar dari yang lain. Cuman sekedar di lisan, nggak bakal bisa sepenuh hati. Karena sabarnya tidak dibuktikan dengan ketaatan. Maka coba kita lihat. Surat 4, yakni surat Ibrahim, surat 14. Kita buka ayat yang kelima. Surat Ibrahim, surat 14, ayatnya ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Walaqad, dan sungguh arsalna, telah kami utus Musa bi ayatina. Nabi Musa diutus oleh Allah dengan membawa ayat-ayatnya. Keterangan, tanda kebesaran, aturan, semua ada.
Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju kepada cahaya iman. yakni diperintahkan untuk taat, untuk ibadah. Maka para nabi bertugas apa? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Supaya memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, diingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apakah yang dimaksud hari-hari Allah? Bukankah setiap hari ini milik Allah? Dari hari Senin, dari mulai hari Ahad, hari pertama, hari Selasa, hari Rabu, terus sampai Sabtu. Bukankah tiap hari milik Allah? Lalu apa yang dimaksud wadzakirhum bi ayyamillah? Mengingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Wahai manusia, ingat, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, itu bukan milik kita, milik Allah. Artinya apa? Anda wajib rela diatur oleh Allah. Karena semua milik Allah, bukan milik Anda. Kalau hari-hari milik Anda, terserah Anda mau ngapain. Tapi kalau hari-hari milik Allah, jangan kita berbuat dalam keseharian, kecuali sesuai dengan aturan. Jalankan perintah, tinggalkan larangan, ikuti syariat. Kalau itu yang Anda lakukan, berarti Anda mengikuti hari-hari Allah. Itulah yang dimaksud wadzakirhum bi ayyamillah. Berikan peringatan dengan hari-hari Allah, bahwa manusia diciptakan wajib hari-harinya mengikuti aturan Allah, sabar dalam ibadah. Maka dikatakan di situ, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah bagi setiap orang yang sabar, yang sabar. Sabar syakur, dalam bersyukur, yakni sabar dalam menjalankan perintah Allah, aturan Allah, larangan Allah, ketetapan Allah, dijalankan sekemampuannya. Itulah sabar yang pertama dan yang paling utama. Sabar menjalankan ibadah. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian hadirin. Coba Ibu Bapak, mau sholat butuh sabar nggak? Kalau kita nggak sabar, malas-malasan tuh sholat. Nyuruh anak-anak kita suruh sholat, harus sabar nggak? Sama. Kadang-kadang orang tua ngomong, yo nak sholat, nolak. Sekali dua kali nggak didengar tuh sama anak-anak. Kadang-kadang harus berkali-kali. Sabar. Nyuruh ibadah itu sabar. Yang menjalankannya sabar, yang ketika nyuruh sabar, yang disuruh pun harus sabar. Dan sabar yang paling utama itu dalam mendirikan sholat. Coba buka surat 20, surat Toha, ayatnya ayat 132. Surat Toha, surat 20, ayat 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk tetap sholat. Wajib diri kita perintahkan sholat. Wajib orang tua perintahkan anak-anak sholat. Wajib seorang suami perintahkan istrinya sholat. Wajib seorang istri mengingatkan suaminya sholat. Beda kalau pada suami. Suami wajib perintah. Kalau istri nggak wajib perintah, wajib mengingatkan. Karena kewajiban itu ada di suami. Wajib seorang tua mengingatkan anak. Saudara mengingatkan saudaranya. Bersabarlah dalam mengingatkannya. Sabar lagi sholatnya, sabar juga mengingatkannya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Sabar ketika kamu perintahkan diri dan keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah. Sabar dalam menjalankannya. La nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rizki, kata Allah. Nahnu narzukuk. Yang memberi rizki kepadamu adalah kami. Maaf, kenapa Allah katakan demikian? Banyak orang sibuk nyari rizki, sholatnya ditinggal. Silakan buktikan. Sibuk dagang, padahal tinggalkan. Bisnis, bisnis dijalankan. Giliran sholat ditinggalkan. Ibadah ditinggalkan. Maka orang seperti itu sesungguhnya dia tidak meyakini kalau rizki itu dari Allah. Allah katakan, nahnu narzukuk.
Kami yang meminta rizki. Kami yang memberi rizki. La nas'aluka rizqa. Kami nggak pernah minta rizki sama kamu. Wal aqibatu littaqwa. Akibat terbaik adalah bagi orang bertakwa. Akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Artinya, siapa yang ingin takwa, awali dengan kesabaran, dan sabar itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari diri kita sendiri dalam sabar, kemudian kita lanjutkan sabar itu, kita perintahkan kepada anak-anak kita untuk tetap sabar. Subhanallah, saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Kalau Anda telah mampu sabar dalam ibadah, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, aturan syariat diikuti, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Yang apapun yang diperintah Rasul, dikerjakan. Apapun yang dilarang Rasul, ditinggalkan. Apapun yang telah tidak diperintah Rasul, tinggalkan sejauh-jauhnya. Dan jangan mendebat, jangan membantah. Apa yang telah Rasul sampaikan, apa yang Rasul tetapkan, jalankan. Pasti selamat kita. Pasti selamat. Allah menyampaikan itu. Coba buka di kitab Sahih Muslim 2170. Apa pesan Rasul kepada kita? Kalau kita mau dikatakan orang sabar. Silakan, 2170. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah. Sehabis dayamu, sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka." Allah perintah Rasul menjalankan. Dan Rasul sudah jalankan semua. Allah larang Rasul menjalankan sesuatu yang dilarang. Diperintah tinggalkan. Sudah ditinggalkan semuanya. Nah, sekarang Rasul melalui hadis ini pesan sama kita. Manahaitukum an. Apa saja yang aku larang untuk kamu jalankan. Maka, fantaha, tinggalkan. Rasul nggak pernah perintah, Rasul larang, wajib ditinggalkan. Anda meninggalkan larangan, berarti Anda sedang ibadah. Wa ma amartukum, apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, tentu itu semua dari perintah Allah. Baik perintah yang wajib, baik perintah yang sunnah. Maka, fa'malu mastata'tum. Lakukan, amalkan, sekuat tenaga kamu, sehabis daya kamu. Jadi, yang diperintah Rasul, karena itu perintah Allah, jalankan semua sebaik-baik. Semampu kita. Yang dilarang Rasul, itu pun yang dilarang Allah, tinggalkan. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Inilah ibadah. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, sesuai dengan syariat, aturan, Al-Quran maupun Al-Hadis. Maka sungguh, banyaknya telah binasa umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kathrotis soal, banyak tanya, sudah jelas dalilnya, ada hukumnya, ada perintah, ada larangan, tapi didebat. Dan banyak sekali berdebat dengan nabi-nabi mereka, mendebat keterangan-keterangan, tidak mau menjalankan aturan-aturan, isinya terus mendebat, seakan-akan ini benar, ini salah, tetapi dia tidak dengan ilmu. Betapa banyak umat Islam gak diperintahkan oleh Rasul dikerjakan, malah dijalankan. Yang diperintahkan Rasul dikerjakan, malah ditinggalkan. Tapi mereka merasa benar. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kesabaran dalam ibadah. Ini puncaknya sekali lagi Bapak Ibu. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar mengikuti aturan, syariat, karena wajib kita mengikuti syariat dalam ibadah, sebab ibadah kita telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Sabarlah, ikuti aturan itu, insya Allah Anda telah mampu sabar dalam ibadah. Ibu, Bapak, kalau sudah sabar dalam urusan ibadah,
Anda akan mengalami sabar yang lain. Dan harus menjalankan sabar ketika terkena suatu musibah. Sabar dalam musibah. Ini dia. Apa itu musibah? Ada musibah yang Allah datangkan kepada kita berupa kebaikan. Ada yang Allah datangkan musibah kepada kita berupa keburukan. Ada yang Allah berikan musibah kepada kita melalui harta, melalui fisik, melalui keluarga. Ada pula yang Allah timpakan kesulitan kepada kita melalui mulut orang lain. Ketika orang lain menghina, mencela, maka itu pun harus kita sabar. Dapat kekayaan, sabar dengan kekayaan yang ada. Dapat kesuksesan, sabar dengan kesuksesan yang ada. Dibarengi dengan rasa syukur. Dapat kesulitan, sabar dengan kesulitan yang ada. Dan tetap bersyukur kepada Allah. Jika kita mampu sabar dalam musibah, insya Allah, sabar yang pertama kita jalankan dengan baik, maka untuk sabar dalam menghadapi musibah akan lebih ringan. Sebab setiap kita sepanjang hidup akan ditimpakan oleh Allah musibah. Baik itu musibah yang buruk atau musibah yang baik. Ingat, musibah bukan yang buruk saja, Bapak. Buruk dan baik. Coba dibuka surat 21 Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa, siapapun, pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kami akan menguji kamu, hai manusia. Sebelum kamu mati, sepanjang kamu hidup, Allah menguji kamu dengan musibah. Musibah yang mana? Bisyarri, musibah yang buruk. Wal khairi, dan kebaikan-kebaikan. Fitnah itu semua sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, yakni kepada Allah, kamu semua akan dikembalikan. Jadi, setelah seorang hamba sabar menjalankan perintah Allah, nanti akan menghadapi sabar dalam menghadapi ujian berupa musibah. Musibah itu ada dua, ada yang buruk, ada yang baik. Anda diberi kebaikan, harus sabar. Apa buktinya? Anda diberi kenikmatan, tetap sabar. Nggak melupakan Allah. Nggak sombong. Nggak merasa bangga dengan kekayaan. Itu cuma titipan. Anda diuji dengan kesulitan, kesusahan, tetap sabar. Tetap tidak meninggalkan perintah Allah, aturan Allah. Dan tetap bersabar dalam keadaan apapun. Karena yakin ujian ini pun hanya sementara. Jadi ada ujian baik, ada ujian buruk. Kedua-duanya harus bersabar. Melalui apa ujian itu? Ketika ujian-ujian itu baik dan buruk, melalui fisik kita, harta kita, lisan orang bahkan. Coba kita buka surat 3, surat Ali Imran ayat 186. Surat 3, Ali Imran 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur." Sungguh kami pasti akan menguji manusia. Dengan apa? Dikasih harta, diuji. Hartanya banyak, bisa syukur apa enggak? Hartanya sedikit, bisa sabar apa enggak? Diuji. Wa anfusikum, diuji dengan jiwa kita, tubuh kita. Kalau tubuhmu lagi nikmat, lagi sehat, bisa bersyukur atau tidak? Kalau tubuhmu lagi sakit, lagi menderita, lagi susah, kira-kira bisa bersabar apa enggak? Diuji oleh Allah. Kadang melalui harta, kadang melalui jiwa kita. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum.
Dan kadang Allah menguji kita melalui apa? Melalui lisan. Anda dipuji, Anda disingkirkan, Anda dialu-alukan, dihormati, pasti senang, bangga. Tapi kadang ujian yang paling berat bukan ini. Ujian ketika Anda diuji, Anda dengan celaan, dengan hinaan, yang banyak yang menyakitkan hati. Ini terjadi. Bapak Ibu, Anda disanjung orang, Anda dipuji orang, Anda dihormati orang. Itu ujian. Ujian yang baik. Anda mampu nggak bersyukur. Jangan sampai sombong ketika kemudian merasa dirinya paling baik. Sebaliknya, Anda ketika itu dihina orang, dicela orang, sama. Kita pun harus sabar. Dua-duanya, mau dipuji, mau dihina, harus sabar. Maka kalau Anda mampu sabar seperti itu. Maka Allah katakan, wa intas biru, dan jika kamu mau bersabar, wa tattaqu, dan kamu tetap bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itulah hal yang lebih diutamakan. Kita disuruh oleh Allah senantiasa sabar. Sabar ketika mendapat hinaan, mendapat celaan, mendapat pujian, mendapat sanjungan. Wajib sabar, karena maaf, ada orang-orang yang nggak mampu sabar ketika dihina dan dicela. Ketika disakiti, ketika diuji dengan ujian, dengan musibah, maka apapun yang menimpa kita, bagi apapun musibah, mau lewat harta, lewat fisik, lewat hati, lewat pendengaran, sabar. Kamu dihina bolak-balik oleh orang, sabar. Coba kita lihat surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 10. Ketika Rasulullah dihina, dicela, dizolimi oleh orang-orang kafir Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya hawa nafsu untuk membalas, tapi Allah perintahkan, wasbir, bersabarlah kamu ya Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa-apa yang mereka katakan kepada kamu, hinaan, celaan, hardikan yang ditujukan kepada kamu, ya Muhammad, bersabarlah. Wahjurhum hajran jamila. Dan ketika kamu dihina orang, dicela orang, tinggalkan saja dengan cara yang baik. Anda dihina orang, Anda dicela orang, Anda tidak mampu bergaul lagi, tinggalkan. Tapi kalau Anda mampu tetap kuat, maka Anda tetap bersama mereka, nggak masalah. Yang penting Anda jangan membalas berlebihan. Yang penting Anda jangan ikut-ikutan dolim sama mereka. Jangan ikut menghina, jangan ikut mencela. Maafkan saja. Itulah kesabaran yang paling utama. Dan ini dimiliki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang manusia kadang-kadang tidak memiliki itu. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mampu bersabar dalam menghadapi itu semua. Dan Rasul telah mencontohkan. Karena kenapa? Karena memang Rasul itu diperintah dengan sabar yang baik. Sabar yang menyeluruh. Kita pun diperintah Allah demikian. Monggo buka surat Al-Ma'arij, surat 70. Lihat ayat yang kelima. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita? Fasbir sabron jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Gimana sabar yang baik? Sabar secara menyeluruh. Lagi diuji dengan kebaikan, ya harus sabar. Lagi diuji dengan keburukan, ya harus sabar. Di antara kita kadang-kadang mampu sabar ketika nikmat. Bisa sabar, rajin ibadah terus. Coba ketika susah, ketika sakit, ketika menderita. Ini ujian pula. Tetap dua-duanya Allah perintahkan. Sabar. Sabar. Gak ada batasnya kesabaran itu. Allah perintahkan itu. Bertubi-tubi kesabaran. Dan wajib kita mengamalkannya itu. Jika kita ingin meraih surga. Ingat. Al-Dia, sinar itulah kesabaran. As-sabru diaun, sabar itu sinar. Saudaraku sekalian, Rasul itu dihina, dicela, nggak pengaruh bagi Rasul. Nggak pengaruh. Kenapa nggak pengaruh maksudnya? Rasul itu tidak pernah membalas. Sabar, sabar, sabar. Coba Ibu buka. Hadis nomor 1051. Maaf, Muslim 2051. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah selama sebulan Maaf, tidak 2000 menjalankan Ibu, 2051, nggak pakai 500. 2051 2051. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah dibubuhinya racun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau makan sebagian, kemudian perempuan itu dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. Kemudian Ali bertanya, bolehkah kami bunuh perempuan itu? Jawab beliau, jangan. Kata Anas selanjutnya, kami melihat bekas racun itu jelas kelihatan di leher Rasulullah. Saya coba bayangkan hadis ini untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu punya tetangga depan rumah Ibu, nggak jauh dari rumah Ibu, orang kafir. Dan qadarullah numpang hidup di tanahnya Ibu. Jadi Ibu punya tanah kosong, lalu dia numpang hidup di sana, dia bikin ya rumah sederhana, bedeng sederhana. Ibu katakan nggak apa-apa selama masih saya belum pakai. Dikasih fasilitas oleh Bapak, oleh Ibu, nempatin suatu tempat yang milik Ibu. Lalu dikasih keringanan di sana. Bayar enggak, gratis. Tiba-tiba ngirimin makanan kepada Ibu, kepada Bapak. Ngasih daging. Daging bakar lezat, tapi dibubuhi racun. Kemudian apa? Dihidangkan kepada Ibu, kepada Bapak. Bapak sempat makan. Belum sampai ketelan, baru sampai tenggorokan. Kok rasanya aneh? Bapak sadar, dimuntahkan. Sementara ada saudara Bapak, ada kawan Bapak yang keburu makan, ditelan, mati. Itu kasusnya Rasul. Ada orang Yahudi yang begitu benci kepada Rasul. Padahal wanita Yahudi dan orang Yahudi diberi kesempatan Rasul tinggal di Madinah sebelum diusir. Yang pada akhirnya setelah Fathu Mekah diusir semua. Maka ila yaumil akhir, nggak ada orang kafir di Mekah, nggak ada orang kafir di Madinah. Kecuali di luar Mekah dan Madinah. Apa yang terjadi? Si wanita Yahudi yang dikasih tempat oleh Rasul di Madinah, dijamin keselamatannya oleh Rasul di Madinah, boleh hidup di Madinah, kan berarti numpang. Diizinkan oleh Rasul. Ngirimin daging racun Rasul. Qadarullah saat itu ada sahabat Rasul, tidak disebutkan nama sahabat itu, lalu memakan daging tadi, dimakan, ditelan, keracunan, mati. Sementara Rasul ditolong oleh Allah. Melalui malaikat Jibril diberitahu itu ada racun, tapi sudah sempat dikunyah dan sempat sudah mau di leher. Maka oleh Rasul dimuntahkan kembali. Berarti si wanita Yahudi meracun, dipanggil, Bu. Dipanggil, Pak. Kemudian ditanya oleh Rasul baik-baik. Mengapa kamu hendak meracuni aku? Apa kata wanita Yahudi tadi? Memang saya sengaja hendak meracuni Anda karena saya ingin membunuh Anda. Coba bayangkan. Kalau ini kejadiannya sama ibu, sama bapak. Kenapa kamu ngirimin daging tapi kamu ngeracun saya? Kamu membunuh saya? Memang Bu sengaja, Bu. Saya ngasih racun kepada ibu, saya ngasih racun kepada bapak. Saya pengen membunuh ibu, saya pengen membunuh bapak. Udah dikasih tumpangan gratis, ngirim membunuh terang-terangan lagi. Maaf Bapak Ibu, mau diapain nama ibu? Sama bapak diapain kira-kira itu? Si wanita tadi, yang kafir. Saya nggak tahu, lapor polisi, gebukin kali barangkali. Minimal diusir. Kamu nggak tahu diri, udah dikasih tempat tinggal, nggak mau diusir, saya yakin. Itulah kekuatan kesabaran kita. Sampai situ. Ya wajar, asal jangan caci maki, jangan menyakiti dengan berlebih. Sewajar, balas sesuai dengan takarannya. Apa yang terjadi dengan Rasul? Rasul telah diselamatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dimuntahkannya dagingnya, tapi sahabat Rasul tidak tertolong, beliau wafat, syahid insya Allah, sementara Rasul bekas racunnya kata Anas terlihat di lehernya, membiru, berarti racunnya begitu kuat. Kemudian
Apa kata Rasul? Subhanallah, Ali mengatakan, ya Rasulullah, apa enggak sebaiknya wanita Yahudi ini kita bunuh saja, kita penggal lehernya. Halal, Rasul mau dibunuh kok. Tapi Rasul mengatakan apa tadi wanita Yahudi? Demi Allah, kamu tidak akan mampu membunuhku kecuali atas izin Allah. Kamu enggak bakal diizinkan membunuh Rasulnya. Maka Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Setelah itu dimaafkan, dilepaskan. Itu kira-kira tingkat sabarnya Rasul kayak apa Bapak Ibu? Ada yang bisa begitu? Luar biasa. Luar biasa. Jangankan Rasul cuma dihina. Jangankan Rasul cuma dicela. Jangankan Rasul cuma disakiti lewat lisan. Lihat, mau dibunuh. Tidak dimaafkan oleh Rasulullah. Dibiarkan, bebas. Yang pada akhirnya wanita Yahudi itu menyadari kesalahannya. Lalu ngomong sama keluarganya, qadarullah, akhirnya sebagian masuk Islam. Inilah dia bagaimana sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi itu semua. Jadi sabar dalam apa Rasul ini? Kena musibah. Musibah dari mana? Dari orang lain. Diracun. Dihina, dicela, udah biasa. Rasul cuma diperintah apa? Sabar, maafkan. Sabar, maafkan. Rasul buktikan tetap sabar dan memaafkan. Sekarang kita, kira-kira Ibu, menghadapi seperti itu. Wallahu a'lam. Andai kata ibu dicela orang, ibu dihina orang, kira-kira mau memaafkan atau mau membalas? Membalas saya rasa. Boleh, nggak ada masalah. Bolehkah saya membalas hinaan orang? Boleh. Saya membalas celaan orang? Tidak apa-apa. Allah mengatakan boleh. Sepanjang kita tidak melampaui batas. Artinya orang menghina kita, mencela kita, kita menghina balik, mencela balik, tapi jangan melampaui batas. Apa sih yang dimaksud jangan melampaui batas? Setimpal. Itu yang Allah perintahkan. Coba dibuka surat 16, surat An-Nahl ayat 126. Surat 16, surat An-Nahl ayat 126. Bagaimana Allah berfirman di ayat itu? Wa in aqabtum, jika kamu hendak membalas, yakni membalas suatu perbuatan manusia, perbuatan jahat manusia, maka fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bi, hendaklah kamu membalas sesuai dengan apa yang ditimpakan kepadamu. Kamu dipukul, disiksa dengan pukulan, pukul lagi. Kamu disiksa dengan omongan, dihina, dicela, hina dan celak lagi. Tapi apa tawaran Allah di ujung ayatnya? Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu bersabar, maka bersabar itu lebih baik bagimu. Sabar lebih baik bagimu. Jadi kalau ibu dihina, dicela, sebetulnya boleh balas ibu, boleh balas bapak. Asal sebanding. Coba lihat surat An-Nisa 148. Surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut, la yuhibbullahul jahra bisu minal qaul. Allah tidak suka, yakni orang-orang yang mengucapkan kata-kata buruk, kata-kata kotor yang diucapkan terus terang. Bisu'i minal qaul, ucapan yang buruk dari kata-kata. Illa man zulim, kecuali orang-orang yang dizolimi. Orang-orang yang dianiaya dengan ucapan yang buruk, maka boleh dibalas lagi dengan ucapan yang buruk. Wa kana Allahu sami'an alima. Dan Allah itu sungguh maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya apa di sini? Ada orang menghina, mencela, maka boleh dibalas dengan hinaan dan celaan yang sama. Sepanjang orang itu tidak membalas berlebihan, halal. Sekali lagi, sepanjang orang itu tidak membalas dengan berlebihan, maka itu halal. Tapi kalau membalasnya berlebihan, maka tidak halal baginya.
Karena kalau sudah membalas berlebihan, berarti orang itu tidak sabar. Tapi kalau membalasnya itu dengan kata-kata yang sama, itulah batas kesabaran. Tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ingat, tidak mendapatkan apa-apa. Kira-kira ibu bapak mau yang dapat apa-apa atau nggak dapat apa-apa? Tentu kita ingin yang mendapatkan segala sesuatu, kebaikan. Coba ibu buka, bapak buka, silakan di Muslim 2217. Muslim 2217. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, dua orang yang saling memaki dosanya atas orang yang mulia memaki, selama yang dimaki tidak membalas berlebihan. Al-mustabban ma qala fa'ala al-badi. Ada orang dicaci maki. Maka orang yang saling mencaci maki itu, yang pertama mencaci itulah yang dosa. Adapun yang membalas cacian nggak dosa. Syaratnya malam ya'tadil madlum. Selama yang membalas tidak melewati batas. Yang mendapat cacian makian membalas balik dan tidak melewati batas. Nah, itu boleh. Seperti tadi, Al-Qur'an An-Nisa 148. Maaf, contoh. Bapak, ibu dihina orang. Dasar, maaf, ini sekedar ucapan, maaf. Bego kamu, brengsek kamu. Marah kan pastinya kan? Ikut marah kan? Sama balasannya. Kamu yang bego, kamu yang brengsek. Dah, cukup. Jangan nambahin. Kalau Anda dicaci sekali, dua kali, satu kalimat, dua kalimat, Anda balasnya 5 kalimat, Anda yang dosa. Yang pertama mencaci dosa, tapi Anda mencaci lebih banyak, dosanya lebih besar Anda. Tapi kalau Anda dicaci, dibalas setimpal, yang pertama mencaci dosa, Anda membalas nggak dosa. Tapi nggak dapat pahala apa-apa. Kira-kira Bapak Ibu pengen dapat pahala atau pengen mencaci balik? Biar puas hatinya. Terserah Anda. Apa kata Allah? Jika Anda mau memaafkan, terus bersabar, maka Anda mendapatkan pahala yang melimpah ruah dari Allah. Anda mampu bersabar, nggak membalas. Dan maaf sekali lagi Ibu Bapak, dihina, disela, disakiti, dipukul, didolimi, itu sakit beneran. Tapi jika Anda mampu sabar, pahalanya melimpah ruah. Ayo, mau pilih yang mana? Dapat pahala atau balas? Coba buka ayatnya. Surat 42, ayat 39 dan ayat 40. Surat 42, ayat 39 dan ayat 40. Walladzina idza asabahumul baghi hum yantasirun. Dan bagi orang-orang yang diberlakukan secara dolim, dicelak tadi, dihina tadi, dicaci maki, dipukul, disakiti, maka hum yantasirun. Yang dicaci maki, yang dihina, yang disakiti, mereka boleh membela diri. Boleh, nggak masalah. Bagaimana caranya? Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Kamu dipukul, kamu dihina, kamu disakiti. Membalasnya harus sebanding. Tapi maaf Ibu, Bapak, ada tawaran loh di alur-alur ayatnya. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Kira-kira ini orang sabar bukan? Luar biasa. Maka Allah katakan, fa ajruhu 'ala Allah, dapat pahala dari Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah enggak suka orang yang zalim. Dapat pahala dari Allah. Mana kalau begitu? Memaafkan? Itu yang paling baik. Sabar, itulah yang Anda dapat pahala. Tok ternyata hati nggak pengen memaafkan, pengennya membalas. Boleh, asal jangan melampaui batas. Tapi tetap Allah tawarkan di ayat 43-nya. Coba apa kata Allah ayat 43-nya? Tetap sabar. Wala man sabara wa ghafara
Inna dzalika lamin azmil umur. Jika kamu dizalimi orang, dicaci orang, dihina orang, disakiti orang, kamu tetap memaafkan, sabar, memaafkan. Itu yang paling diutamakan. Itu perbuatan mulia. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang merenung. Pengen jadi orang sabar ketika dihina orang, monggo amalkan ayat-ayat ini. Pahala melimpah ruah. Allah yang memberi, terserah kita. Mau atau tidak, Allah tidak maksa. Tapi ingat, kita sedang bicara urusan sabar. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sabar itu kira-kira yang seperti ini berat atau berat banget? Luar biasa Bapak Ibu. Nggak bakal mampu kita menjalankan sabar ini jika ibadah kita belum benar. Tapi kalau ibadah kita sudah benar, sholat kita benar dijaga, yang wajib yang sunnah, saum kita yang dijaga, yang wajib sunnah, keikhlasan kita dijaga, syariat dijaga, pasti mampu menjalankan ini. Meskipun mungkin awalnya berat. Maka tadi, sabar dalam menjalankan perintah itu awal dari segala-galanya. Sabar meninggalkan larangan itu awal dari segala-galanya. Itulah sabar dalam ibadah. Kalau Anda sudah mampu sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi musibah, beres. Insya Allah. Kenapa? Karena orang sabar itu yakin dengan janji Allah. Apa janji Allah bagi orang yang sabar? Coba Ibu buka kembali Muslim 2218. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang. Seseorang yang pemaaf, Allah menambahkan kemuliaan baginya. Dan seorang yang tawadu atau merendahkan diri kepada Allah, maka Allah menaikkan derajatnya. Saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ini apa? Afan, Ibu Bapak, hanya ilustrasi. Andai kata, seandainya Bapak, Ibu selalu menyantuni orang. Ada orang yang susah disantuni, dibantu. Ada orang-orang yang dalam kesulitan selalu disantuni, selalu dibantu. Ada orang yang selalu dibantu oleh Ibu dan Bapak. Pada suatu ketika, orang yang Ibu bantu, orang yang Bapak bantu, ternyata jengkelin, ngeselin, bahkan menghina Ibu, menghina Bapak, menyakiti Ibu, menyakiti Bapak, lisannya jelek banget, mencaci maki, bahkan ikut memfitnah Bapak dan Ibu. Pertanyaan saya, kira-kira mau dimaafkan atau mau di-stop bantuannya? Monggo dijawab, monggo dijawab. Kayaknya kalau tingkatan kita mas stop deh ya Bu ya Pak ya. Ngapain udah dibantu kasih sedekah ngeselin kayak gitu, stop kayaknya. Nggak boleh nanti hilang pahala kita. Tapi rata-rata sifat manusia begitu Ibu. Insya Allah kita udah ngaji, Insya Allah semoga berjuang terus berat memang. Tapi Allah katakan apa tadi di hadis nomor 2218-nya? Mana qasad shadaqatun mimalin. Kalau kamu tetap sodakoh kepada orang, meskipun orang itu ngeselin kamu, menjengkelkan kamu, tetap menghina kamu, sodakoh kita itu nggak bakalan ngurangin harta. Tetap hartamu nggak berkurang. Allah janji loh itu. Bahkan sodakohmu itu menyuburkan harta. Tapi orang itu udah dikasih sodakoh, tetap ngeselin, tetap jengkelin, pengennya saya balas. Jangan, maafin aja. Apa lanjutan hadisnya? Wa ma zadallahu bi'afin illa izzan. Allah tidak akan menambahkan suatu kemuliaan kecuali jika hamba itu memaafkan. Maafin aja. Izzan, maafkan. Anda akan mulia di sisi Allah. Sudah hartanya akan bertambah, Anda dimuliakan oleh Allah. Sudah dimaafkan, masih ngeselin. Duh, pengennya mah marah. Jangan. Bahkan dia makin mencela kita. Nah, hati kita dingin aja. Maafkan dan kita rendahkan diri kita. Kalau perlu kita yang datang kita minta maaf. Tolong dong minta maaf kalau saya punya salah. Dah stoplah hinaan Anda. Saya maafkan Anda. Rendahkan diri kita karena Allah. Allah tinggikan derajat kita. Silakan merenung Bapak Ibu.
Orang yang sabar ketika dihina tidak membalas. Orang yang sabar sudah bersodakoh, dia tetap dialirkan sodakohnya. Orang yang sabar tetap dia yang merendahkan dirinya karena Allah. Maka hartanya tidak akan pernah berkurang. Kemuliaannya akan ditambah. Kedudukannya ditinggikan. Pengen atau pengen banget Bapak Ibu? Saya yakin pengen banget. Tapi perjuangannya berat atau berat sekali? Luar biasa. Coba dibuka surat 24 ayat 22. Coba kita buka. Surat 24, surat An-Nur ayat 22. Kepada siapa ayat ini diturun? Itu juga ayat ini turun berkaitan peristiwa Abu Bakar. Peristiwa Abu Bakar. Jadi kasusnya adalah dahulu di zaman Rasulullah masih hidup dan Abu Bakar masih hidup, Aisyah, istri Rasul dari anaknya Abu Bakar, dihina, difitnah, dicela, bahwa dituduh telah berzina. Pada akhirnya terbukti Aisyah nggak salah. Ternyata ada saudaranya Abu Bakar yang bernama Mistah, sudah disantuni Abu Bakar tiap hari, tiap kebutuhan diberikan, ternyata ikut-ikutan memfitnah Aisyah. Ternyata ikut-ikutan mencela Aisyah. Abu Bakar sakit hati. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah sejak saat ini saya nggak bakal bantu lagi Mistah. Saya nggak mau sodakoh lagi kepada Mistah. Wajar Abu Bakar saja demikian. Tapi turun ayat, yakni surat 22, surat 24 ayat 22. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'atim ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Ayat ini teguran khusus untuk Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, kelapangan harta di antara kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan memberi bantuan lagi kepada mereka, kerabat yang dibantu. Orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Jangan, karena tadi Abu Bakar kesel, sudah biasa dikasih santunan, malah mencela Aisyah, memfitnah Aisyah, ikut-ikutan. Tapi Abu Bakar kemudian bersumpah, saya nggak bantu lagi. Kata Allah, jangan, kamu punya kelebihan. Jangan sampai kamu memutuskan. Terus bantu saja. Maka Allah perintah, wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dia ya Abu Bakar. Dan tetap berlapang dada. Santuni dia. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba, ini ada hadis yang panjang sekali, tapi saya tunjukkan bagian tertentu saja. Ibu silahkan buka hadis 2377. Kitab Sahih Muslim. Itu hadisnya ada sekitar 8 atau 9 halaman. Banyak sekali. Itu tentu akan nggak bakal selesai dibahas. Saya hanya tunjukkan di awal saja. Di hadis 2377 itu temanya berita bohong. Aisyah dituduh zina. Panjang hadisnya. Coba Uhti langsung ke halaman 318-nya. Langsung ke halaman 318-nya. Jadi kira-kira 10 halaman berikutnya, paling bawah ada kata-kata begini. Kata Aisyah selanjutnya, selama ini Mistah dibelanjai oleh bapakku Abu Bakar. Ketemu Uhti, dari situ dibaca, silakan. Cerita Ka'ab, Ustadz. Jadi kan tadi halaman 308 ada berita bohong 2377 hadisnya. Oh iya, baik. Itu kan halaman 308. Coba lihat di pojok kiri. Ya, buka terus sampai halaman 318. Kan itu sampai 10 halaman lebih itu di hadis itu. Ya, panjang sudah. sekali. Sudah, paling bawah nanti ada kata-kata kata Aisyah selanjutnya. Oh iya, afwan, sudah. Sudah, silakan dari situ. Baik. Kata Aisyah selanjutnya, selama ini Mitsah dibelanjai oleh bapakku Abu Bakar Siddiq sebagai keluarga dekat bapak.
Semenjak kasus itu terjadi, bapakku bersumpah akan menghentikan bantuannya kepada Mitsah untuk selama-lamanya. Maka turun pula wahyu yang melarang penghentian bantuan itu. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Sampai dengan, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Berkata Hibban bin Musa, kata Abdullah bin Mubarak, inilah ayat yang istimewa di dalam kitab Allah. Maka berkata Abu Bakar, demi Allah, aku lebih suka mendapat ampunan Allah Ta'ala. Maka nafkah untuk Misah diteruskan kembali. Dan aku tidak pernah menghentikan nafkah untuk Misah sepeninggal beliau. Subhanallah. Coba lihat Bapak Ibu. Bapak anak sama saja. Abu Bakar sakit hati karena Mistah dibantu kebutuhan hidupnya ikut memfitnah Aisyah. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah aku hentikan bantuan untuk Mistah. Tapi tadi Allah turunkan surat An-Nur surat 24 ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum dan seterusnya. Mendengar ayat ini dan ayat ini istimewa khusus untuk Abu Bakar, langsung dicabut, demi Allah bantuan Mistah saya teruskan. Maka seumur hidup Abu Bakar, Mistah dibantu terus, dimaafkan kesalahannya. Sampai Abu Bakar wafat, Aisyah terus membantu kebutuhan Mistah. Padahal Aisyah yang dihina, yang difitnah, ikut-ikutan difitnah oleh Mistah saudaranya. Kira-kira orang sehebat apa mereka itu? Luar biasa kesabarannya. Inilah buah sabar yang benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka ibadahnya sudah sabar dulu. Maka siapa yang ingin mampu sabar dalam menghadapi musibah apapun, mari awali dari ibadah kita. Sabar menjalankan ibadah. Nanti Anda akan mampu sabar menghadapi ujian. Ujian yang baik atau ujian yang buruk, baik itu langsung dari Allah melalui harta, melalui fisik, atau melalui hinaan dan celaan orang. Orang-orang yang mampu surga tempatnya. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Baik, saya akan tunjukkan. Jika kita mampu sabar ibadahnya, dipasti kekayaan juga sabar tetap bersedekah, dihina orang sabar tetap memaafkan, insya Allah surga. Silakan saya tutup dengan surat 13 ayat 22 sampai ayat 24, lalu kita adakan tanya jawab. Silakan buka suratnya, surat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang sabar, sabar karena mengharap keridhaan Allah, mengharap surganya Allah, yang tetap mendirikan sholat, dia punya harta dan tetap berinfak kepada siapapun, gak peduli orang itu baik atau tidak kepada kita. Dan dia senantiasa apabila dizolimi orang, disakiti orang, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, menolak keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadan. Mereka itu mendapat tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu? Lihat ayat ketiga 23-nya. Jannatu Aden, surga-surga Aden, yadkhulunaha, yang pasti mereka kelak memasukinya. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah masukkan mereka bersama orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka dimasukkan ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat-malaikat penjaga surga memasuki pintu-pintu surga dari segala surga, bahkan mengucapkan salam kepada penghuni surga. Kenapa mereka bisa masuk surga? Coba perhatikan ayat yang 24-nya. Apa ucapannya para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat sejahtera atasmu, wahai para penghuni surga. Kamu meraih surga karena kesabaran kamu.
kesabaran kamu. Itulah yang Rasul katakan, as-sabru dia. Sabar itu sinar. Puncak dari segala amal itu sabar. Karena Anda nggak sabar, belum tentu bisa ibadah. Belum tentu bisa meninggalkan larangan. Belum tentu bisa mengikuti syariat. Apalagi kalau kena musibah-musibah. Tapi jika kita sabar yang benar, insya Allah, Allah akan berikan kekuatan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesabaran, sabar ketika dalam ibadah, maka sabar kita akan menjadi sinar. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti syariat, dan juga sabar ketika mendapatkan ujian, musibah, yang baik, yang buruk, melalui harta, melalui fisik, melalui orang-orang, melalui pujian, melalui hinaan, celaan, sepanjang kita kemudian betul-betul sabar, subhanallah, jaminannya adalah surga. Jadi kenapa ada orang masuk surga? Karena kesabarannya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada hari ini menuntaskan tema kajian kita di pertemuan lalu, yakni as-salatu nurun was-sabru diyaun. Dengan ini kita sudah selesai. Dan silakan saya kembalikan kepada Pak Irfan sebagai admin untuk kita lanjutkan tanya jawab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Mungkin saya mulai dengan pertanyaan pertama. Sabar dalam beribadah, saat ini saya bersabar untuk bisa lebih banyak bersedekah dan berinfak. Bagaimana pesannya dari Pak Ustadz Ahmad Susilo untuk, atau mungkin ada doanya untuk saya bisa lebih banyak berinfak dan bersedekah? Kalau kita merujuk ayat Al-Quran, kesabaran itu diawali pasti selalu iringan pertamanya sholat. Baru itu infak. Anda bagus infak dan sedekah seterusnya, tetapi tentu harus diawali dari sholat dulu. Ingat tadi surat 13 ayat 22, sholat, infak. Kalau ibu lihat surat 14 ayat 31, sama, sholat, infak. Ayat surat 35 ayat yang ke-29, sholat, infak. Artinya Anda akan dinilai infak Anda, sedekah Anda, jika memang sholat Anda dijaga benar. Maka sholat selalu didudukan nomor 1. Baru iringannya adalah infak, sedekah. Nah, bagaimana kita pengen meningkatkan infak kita, sedekah kita? Bagus. Yang paling utama jaga dulu sholatnya. Tapi sholat saya lagi jaga juga. Alhamdulillah. Sholatnya ditingkatkan. Yang wajib yang sunnahnya ditingkatkan. Amal ibadahnya, infak sedekahnya diinfakkan. Dan perbuatan-perbuatan hablum minanas secara akhlaknya ditingkatkan. Semoga kalau semuanya kita jaga, kesabaran kita akan disempurnakan oleh Allah. Dan insya Allah, jika kita mampu sabar semuanya itu sesuai dengan kemampuan, semoga kelak meraih surga. Insya Allah. Silakan, mau awali dari sabar berinfak, monggo. Awali dari sabar sholat dulu, monggo. Yang penting semuanya sejalan kita jalankan. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya terkait sholat, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan, saya gabungkan jadi 1. Pertanyaan pertamanya adalah, bagaimana kiat untuk bersabar dalam mendidik anak untuk sholat? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bersabar dalam menghadapi keluarga yang Islam, tetapi sampai saat ini keluarga tersebut masih tidak sholat 5 waktu. Baik. Sebetulnya tadi sudah disebutkan salah satu jawabannya di surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu. Keluarga itu siapa? Anak paling tua. Lalu siapa lagi? Ya keluarga yang ada di rumah itu. Kok nggak mau sholat? Anda sabar terus. Gimana caranya? Yang Anda lakukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Ingat tadi. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Surat 13 ayat 22. Anda perintah sholat kepada anak dan keluarga bukan supaya mereka sholat. Jangan. Tapi saya perintahkan mereka karena saya ingin dapat ridha Allah. Ikhlas. Lalu terus-menerus kita ingatkan dengan kesabaran. Jangan dengan marah. Nggak boleh.
Terus dengan kesabaran. Nggak mau mengerjakan, sudah bukan tanggung jawab kita. Karena kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang benar, dan dengan penuh kesabaran. Sudah kita melakukan dengan lembut. Terus ingatkan. Apakah dia akhirnya mau sholat atau tidak? Bukan urusan kita. Tapi sepanjang ada hayat kehidupan di jiwa kita ini, sepanjang hidup itu pula kita ingatkan. Terutama anak-anak kita. Ingat, anak kita itu ujian dari Allah. Anak itu titipan dari Allah. Jika kita nggak sabar mendidik untuk sholat, nanti Anda sendiri yang rugi. Tapi kalau Anda sudah mendidik, dia sholat, Anda yang untung. Gimana Anda sudah didik, sudah perintah, tapi anaknya nggak sholat? Maka masing-masing Bapak Ibu terputus nanti urusannya di akhirat. Seperti itu, berjuang. Gak ada kata menyerah. Sabar itu terus-menerus sampai kerongkongan, nyawa di kerongkongan. Itulah habis batas kesabarannya. Kalau kita mampu seperti itu, insya Allah, semoga Allah jaga kesabaran kita. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan berikutnya langsung Pak Ustadz. Izin bertanya, saya dulu punya anak yatim yang sering saya santuni. Saat mereka beranjak dewasa dan sudah bekerja, apakah boleh kalau saya menghentikan santunan tersebut? Yang namanya anak yatim itu batas umur sebelum baligh, Bapak Ibu. Sudah di atas baligh, bukan yatim lagi. Sudah bekerja, punya penghasilan, bukan yatim lagi. Yatim itu batasnya sepanjang orang itu belum dewasa. Itu disebut yatim, Pak. Kalau sudah dewasa, bukan yatim lagi. Maka adanya apa? Anak yatim, bukan bapak yatim. Bukan orang itu orang dewasa yatim, nggak ada. Rijal yatim itu nggak ada. Adanya adalah anak yatim. Jadi anak-anak yatim itu batasnya sampai dia dewasa. Kalau dia sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah, putuskan, nggak ada masalah. Gimana kalau saya tetap bantu karena dia belum cukup dari penghasilan pekerjaannya? Boleh, namanya bukan menyantuni anak yatim lagi, tapi menyantuni orang miskin. Demikian, jadi yatim itu tidak selamanya. Kalau gitu kita semua yatim. Saya yatim, Pak. Udah dari tahun 98, ayah saya meninggal. Lalu saya meninggal sudah punya istri, ayah saya meninggal. Saya bukan yatim lagi. Jadi batasan yatim adalah yang masih di bawah umur, yang masih dididik dan ditanggung jawab yang orang tua yang artinya bisa saudaranya, bisa ibunya, bisa siapapun orang lain. Yang penting dia belum mampu mencari nafkah dan masih belum sampai dewasa, itulah disebut anak yatim. Demikian, wallahu a'lam. Ya, baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah sabar dan merendahkan diri kita apabila kita dicela dan lainnya untuk Allah? Bagaimana kalau kita dicela oleh orang-orang lain yang bukan Muslim? Apa kita tetap harus bersabar? Sabar. Memang harus sabar, Pak. Kadang-kadang ada orang mencela Allah. Memang, betul, terkadang Allah diolok-olok, bisa. Lalu bagaimana kita sabar, jangan kita cela. Memang sekali lagi, banyak sekali orang mengolok-olok Allah. Allah diolok-olok, Allah dihina, Allah dicela. Memang terkadang kita menghadapi orang seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Gak ada kata lain, sabar. Cuman itu, sabar. Bagaimana orang munafik tidak mengolok-olok Allah? Bahkan Allah itu, subhanallah, dengan hinaan, dengan celaan, Rasul diolok-olok, kitabullah diolok-olok. Rasulullah apakah membalas? Enggak. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Memaafkan. Coba lihat, buka surat At-Taubah. Buka surat At-Taubah. Ayatnya ayat 65 dan ayat 66. Mereka itu sering mengolok-olok ayat Allah. Mereka sering mengolok-olok Rasulullah. Lalu Allah turunkan ayat 65. Ketika Rasul tanya kepada orang munafik, kenapa kamu mengolok-olok Allah? Kenapa kamu mengolok-olok ayat Allah? Kenapa kamu olok-olok? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Orang munafik itu jawab, kami cuman hanya sendaguro aja kok. Cuman main-main aja kok. Qul abillah wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah kamu hendak mengolok-olok Allah? Kamu hendak mengolok ayat-ayat Allah? Kamu hendak mengolok Rasulullah? Apa kamu olok-olok terus? Tuh cuma ditanya begitu. Maka kalau sudah begitu, sudah. Nggak usah kita celah hina. Tegur aja baik-baik. Ternyata mengolok-olok terus. Ya sudahlah, terserah. Apa kata Allah? Ayat ke-65-nya. Ayat ke-66-nya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dah, terserah mereka. Mau minta maaf atau nggak minta maaf, kamu maafin aja. Biarkanlah kamu itu kafir, kamu itu ingkar setelah kamu iman. Kok ayat-ayat Allah diingkari? Diolok-olok. Allah bahkan diolok-olok, dihina. Apalagi orang kafir, memang menghina. Biarin. Innafu anto ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Apabila Allah hendak memaafkan sebagian dari kamu karena mau bertobat, atau niscaya mereka diazab, kalau nggak mau bertobat, diazab oleh Allah, karena memang sesungguhnya orang itu telah berbuat dosa. Maka orang-orang yang mengolok Allah dan ayat-ayat Allah, yang balas Allah, Pak, jangan kita. Tugas kita gimana? Dinasehati. Jangan diolok-olok balik, dicela balik. Nanti kata-kata Anda kotor, Anda yang dosa jadinya. Rasul subhanallah, Pak. Tadi Rasul diracun, Rasul pernah disihir, Rasul dihina, Allah dicela, dihina. Rasul itu tetap aja, Pak, memaafkan, sabar, mengingatkan. Zaman sekarang banyak banget orang temperamental. Ia mending ibadahnya bagus, gampang naik pitam, agama dihina, tapi sholatnya belum beres. Sabar ibadahnya belum beres. Yang paling utama bagi kita, sabar dulu terhadap diri kita. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Ustaz Ahmad, pertanyaan berikutnya Pak Ustaz, mana yang lebih diutamakan, menjalankan ibadah haji atau menyantuni anak yatim? Ibadah haji dengan menyantuni anak yatim itu dua hal yang sejalan. Kalau ditanya mana yang lebih diutamakan, lihat keadaan. Anda sudah haji belum? Belum. Haji diutamakan. Haji diutamakan. Karena itu kewajiban rukun Islam kelima yang nggak boleh ditinggalkan. Kewajiban rukun Islam yang kelima yang nggak boleh ditinggalkan. Dan ini kewajibannya hanya seumur hidup sekali. Masa iya seumur hidup sekali lalu kita nggak mau jalankan? Bukankah haji itu kewajiban? Coba lihat surat 22 ayat 27. Surat 22 ayat 27. Wa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah perintahkan di situ, serulah manusia untuk ibadah haji ke tanah suci. Niscaya manusia akan berjalan kaki, niscaya manusia akan berjalan, subhanallah. Ya'tuka min fajj, apakah mengendari unta yang kurus atau jalan kaki? Ya'tina min kulli fajjin amiq, datang dari segala penjuru berbondong-bondong, dari penjuru yang sangat jauh. Subhanallah. Datang. Kenapa? Karena memang sadar itu adalah perintah Allah. Coba Ibu buka, Bapak buka Bulughul Maram 740. Silakan dibaca Bulughul Maram 740. Dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi pernah mendengar seorang laki-laki berkata. Apa? Kalau gitu satu hadis berikutnya, Pak. Maaf, satu lagi. 741. Ya, 741-nya, maaf. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra bin Habis dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam setiap tahun? Beliau menjawab,
Jika aku katakan demikian pada setiap tahun, tentu menjadi wajib setiap tahunnya. Haji itu sekali, selebihnya adalah sunnah. Ini dia. Kalau bapak belum pernah haji, ibu belum pernah haji, yang paling utama haji. Menyantuni anak yatim orang miskin sekemampuan Anda. Utamakan dananya untuk haji dulu. Sekarang bahkan kalau untuk nanti lama pakai ONH+, minimal 1/50 juta. Berangkat haji kalau Anda punya harta itu. Nyantuninya cuma 1 juta, nggak apa-apa. Karena Anda ada kewajiban terhadap Allah. Dahulukan. Nah, ketika Anda sudah pernah berhaji, maka Anda lebih baik menyantuni. Karena haji itu kewajibannya cuma sekali. Ini dia ketika Aqra bertanya. Ya Rasulullah, afi kulli am. Wahai Rasulullah, apakah haji itu kewajiban tiap tahun? Lau akultu la wajabat. Kalau aku katakan bahwasanya haji itu tiap tahun, nanti jadi wajib. Al-hajju marrat. Haji itu cuma sekali seumur hidup. Faman zada fahuwa tatawwu'. Kalau ada orang mengulangi haji lagi, itu sunnah. Jadi sunnah jangan dikalahkan dengan kewajiban. Menyantuni itu wajib. Haji itu wajib. Hablum minallah didahulukan. Anda kurangi santunannya, haji didahulukan. Tapi sudah pernah haji, tinggalkan haji yang kedua. Santuni itu lebih baik. Demikian. Jadi begitu menyantuni itu jadi wajib. Sementara haji yang kedua dan seterusnya itu sunnah. Maka yang paling utama adalah bersedekah. Jadi dilihat keadaannya. Mana yang lebih utama. Demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apabila ada yang menzalimi kita, dan setelah kita memaafkan, tentu hati kita sudah tidak bisa seperti semula. Tetapi kita tetap baik, hanya membatasi diri, tidak seperti sebelum kita disakiti atau dizalimi. Apakah kita tetap mendapatkan pahala dari Allah? Dan wallahu alam, hati sudah betul-betul memaafkan, tetapi tidak seperti dahulu. Itulah manusia, benar manusia sekali. Termasuk saya yang lagi bicara seperti itu. Tapi lagi latihan, ikhlas saja deh. Bismillah. Artinya, apakah saya tetap dapat pahala? Dapat. Tapi tingkatan pahalanya berbeda. Karena tingkatan sabar juga berbeda. Maka kata Rasulullah begini, kita disakiti orang, kalau Anda punya kesabaran lebih tinggi, tetap bergaul, tetap baik sama dia. Ikhlaskan. Waduh, berat Ustadz. Ya udah, kalau gitu nggak usah bergaul dengan dia. Meskipun Anda tidak membalas, hati masih agak sedikit gondok. Yang penting jangan membalas, masih tetap dapat pahala. Tapi nilai pahalanya lebih gede yang mana? Nah, maka cara menghadapi orang yang zalim sama kita ada dua. Silakan dibuka hadisnya di Bulughul Maram 1582. 1582. Masih di mute Pak Irfan? Ya, maaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW sabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar terhadap gangguan, mereka lebih baik daripada yang tidak mau bergaul dengan mereka yang tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi artinya apa? Kalau Anda kesabarannya luar biasa, tetap bergaul, tetap senyum, maafkan. Kalau Anda belum bisa, ya sudahlah, nggak usah ketemu dulu, nggak apa-apa deh. Daripada nanti marah, gondok, tambah emosi, udah. Sementara nggak usah ketemu dulu, nggak apa-apa, menjauh. Apakah dapat pahala? Dapat, karena Anda sudah memaafkan. Hanya belum mampu sabar yang lebih tinggi lagi. Itulah kita, mungkin sabar kita tuh masuk TK barangkali atau playgroup barangkali. Kalau para sahabat itu udah tingkat mahasiswa semua, luar biasa. Rasul apalagi cum laude Rasulullah itu. Yang belum benar-benar gak pernah dendam Rasul itu. Bayangin tadi diracun, disihir, hendak dibunuh. Maafin. Kalau kita kadang-kadang kecil aja tidak ada maaf bagimu. Mulut ngomong maafkan, hatinya ngedumel. Itu nanti Allah yang tahu siapa orang yang betul-betul sabar. Maka tadi saya katakan, sabar itu bukan di sini. Ini di hati sambil dibuktikan dengan amal. Semoga kita di sini insya Allah berjuang untuk bisa meraih kesabaran itu. Insya Allah. Demikian. Insya Allah, Ustaz. Mungkin kalau menjauhi dari
ketakutan untuk tidak bisa sabar itu seperti mencegah daripada mengobati ya Pak Ustaz. Jadi Betul, seperti itulah Pak. Daripada nanti mengobatinya lebih parah lagi, udah cegah aja deh. Kan Allah ngasih pilihan dua kan. Anda mampu bergaul is the best, pahalanya lebih gede. Tapi Anda nggak mampu bergaul, ya udah nggak apa-apa. Baik nggak baik, tapi baru baik. Tingkatan baik itu ada berapa? Ada good, ada better, ada is the best. Kalau Rasul is the best. Sahabat-sahabat itu is the best. Ya kesini better, kita kayaknya good lah, menamal nggak apa-apa masih dapat yang baik, asal jangan mendendam. Demikian wallahu a'lam. ya Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kita merasa dizolimi oleh orang, tetapi karena sudah kelewatan, suami marah sampai kepada orang tersebut. Tetapi saat ini qadarullah suami sudah meninggal. Kalau saya minta maaf dengan orang yang dimarahi itu, apakah boleh dan apakah diterima maafnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh, insya Allah semoga diterima. Insya Allah boleh dan insya Allah semoga diterima. Kenapa? Kata Rasul demikian. Apabila kita punya kesalahan, apabila kita pernah mencaci orang, kita pernah menyakiti orang, mendolimi orang, itu kita caranya supaya bisa dimaafkan oleh orang yang pernah didolimi tapi udah mati, yang dolimi sudah mati, atau yang didolimi belum mati, mintakan pemaafan. Bahkan kalau orang yang pernah disakiti nggak ada, doakan. Coba lihat di Bulughul Maram Pak Irfan. Hadis nomor 1563. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, kafarat menghapus dosa terhadap orang yang kamu umpat adalah dengan kamu memohonkan ampun untuknya. Kafaratu manil tabtahu antastaghfir lahu. Maksudnya kafarat itu denda. Kamu pernah mengumpat orang, kamu pernah menyakiti orang, kamu pernah memarahi orang, kamu pernah mendolimi orang. Ternyata orang yang pernah kita dolimi sudah nggak ada. Atau orang yang kita dolimi ada, tapi orang tua yang pernah mendolimi udah nggak ada. Caranya gimana? Mohonkan ampun untuk dia. Kalau kita lihat hadis riwayat Ibnu Abi Umamah ini sanadnya lemah. Oke, kita lihat yang lebih kuat dari ini, Sahih Muslim. Coba Bapak buka Sahih Muslim 2209. 2229. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW pernah mendoa, wahai Allah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Maka siapa di antara kaum muslimin yang pernah terlanjur aku maki, atau kukutuk, atau kupukul, maka jadikanlah semuanya itu menjadi pembersih dosa dan rahmat baginya. Tuh, Rasul mendoakan Pak. Rasul loh Pak. Nggak pernah ngutuk orang, Rasul. Nggak pernah melaknat orang. Tapi beliau sadar, boleh jadi tanpa sadar lisannya mengucapkan itu. Lihat ini doa Rasul. Allahumma, wahai Allah, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa, seperti manusia yang lain. Fa'ayyuma rajulun minal muslim. Siapa saja laki-laki atau orang-orang muslim yang pernah aku sababtuhu, yang pernah aku celak, yang pernah aku hina, yang pernah aku maki. Wal antuhu, aku pernah laknat dia. Au jalatuhu, atau kena aku pukul dia. Faja'alha lahu zakatan. Jadikan apa yang pernah aku lakukan kepadanya menjadi pembersih dosa-dosanya dia yang aku pernah sakiti. Warahmah, dan jadikan rahmatmu untuk dia. Berarti apa di sini? Kita mendoakan supaya Allah mengampuni orang yang kita sakiti. Nah, orang tua kita yang dulu pernah dolim, orang tua kita sudah mati. Dan ada orang yang pernah dicaci orang tua masih hidup. Anaknya datangi, Pak. Kenapa? Anak yang soleh itu kan tidak terputus. Coba, hadis Bulughul Maram nomor 955.
Kalau ada orang mati, semua pahala terputus. Akhirnya bawa dosa. Tapi ada yang bisa memutuskan dosa dan ada yang bisa terus memberikan pahala. Siapa itu? Yang nomor 3. Waladun salih yad'ula. Anak-anak soleh yang mendoakan. Rasul mengatakan di hadis itu kan, jika ada orang mati, putus semuanya. Gak ada lagi yang bisa mengalir. Kecuali apa? 3. 1. Shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah. Apa artinya? 1553, Pak. Tadi saya ngomong berapa, Pak? 555 ya? Maaf, saya keliru. 900 berapa tadi saya ngomong? 955. Sepertinya 953 barangkali, Pak. Saya akhirnya coba 900. Oh subhanallah, Pak Irfan buka Muslim, Bulughul Maram, Pak. Bulughul Maram. Apa? Pantesan. Muslim 955. Coba Pak Irfan baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW 955, Pak. 955. 955. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Tuh, anak yang saleh. Datangi orang yang pernah disakiti orang tua kita, minta pemaafan. Doakan orang yang pernah disakiti oleh orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosanya, semoga Allah merahmatinya. Maka melalui wasilah anak yang soleh, insya Allah semoga orang tuanya akan dimaafkan oleh Allah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, apakah para ulama yang menegakkan nahi mungkar dengan berseberangan dengan penguasa negara yang mendekam di penjara adalah merupakan ujian kesabaran para ulama? Jelas. Tapi nanti Allah melihat, betulkah dia berjuang untuk Islam? Apa berjuang untuk golongan? Berjuang untuk hawa nafsu? Berjuang untuk ketenaran? Semuanya Allah yang maha tahu. Kita nggak boleh suuzon, kita berhusnuzon saja. Semoga Allah jadikan menjadi ampunan. Allah jadikan menjadi kebaikan. Karena memang sejarah para ulama, Imam Abu Hanifah pernah dipenjara, Imam Syafi'i pernah dipenjara, dan betul-betul dipenjara sekian tahun lamanya. Bahkan Nabi Yusuf nggak punya salah apa-apa pun dipenjara. Seandainya mereka dipenjara ikhlas, aman. Orang-orang beriman tapi menyakiti orang beriman, apalagi orang kafir bekerja sama orang beriman, menyakiti orang beriman, di hadapan Allah nggak bakal lolos, Pak. Di dunia bisa lolos, jangan harap di hadapan Allah. Allah janji itu. Coba lihat surat 85, surat Al-Burud. Lihat ayat yang ke-10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik itu orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, disakiti, didolimi, ditangkap, dipenjarakan. Padahal dia tidak salah. Allah tahu bahwa dia tidak salah. Dan orang yang mendolimi, orang yang menyakiti, orang yang memenjarakan, tidak bertobat. Tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka akan mendapatkan neraka jahannam. Walahum adzabul hari. Mereka dapat siksa yang pedih. Aman di dunia mereka, Pak. Yang nangkepin para ulama, para ustadz yang nggak salah. Adapun ulama ustadz yang salah, wallahualam saya tidak tahu, itu urusan Allah. Andai kata ustadz dan ulama yang ditangkepi di penjara nggak salah, siapapun ulama itu,
Saya nggak mau membela siapapun, saya hanya membela yang benar dan hanya Allah yang tahu siapa yang benar. Allah tahu siapa yang hanya membela golongan. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi, kita nggak boleh suuzon. Berhusnuzonlah. Semoga ulama-ulama yang dipenjarakan itu di atas kebenaran. Seandainya itu terjadi, orang-orang dari kalangan siapapun, mau polisinya, mau hakimnya, jaksanya yang menjebloskan, mau presidennya, mau gubernur, mau menteri, mau siapapun yang menjebloskan ulama ke penjara, berarti dia telah menyakiti orang beriman, lalu mereka nggak bertobat, aman di dunia. Demi Allah, nanti kita lihat siapa orang-orang di antara para pembesar kita yang akan masuk neraka. Kalau mereka nggak tobat, nggak bakal aman di hadapan Allah. Jadi bagaimana kita sikap kita? Doakan. Jangan ikut anarkis, doakan dengan baik. Doakan ulama kita semoga diberi kesabaran, doakan para pemimpin kita semoga diberikan hidayah. Itu enak hati kita, nggak bakal jadi marah-marah, jadi caci maki. Yang ada kan sekarang kadang mencaci maki ini pemimpin ulama saling caci maki karena umat Islamnya pada nggak sabar. Cobalah kalau kita dalam kesabaran, insya Allah semuanya itu tertata dengan baik. Toh yang memutuskan kita salah atau benar nanti Allah, kok nggak ada masalah. Hidup di dunia cuma sementara, dihina dicela juga cuma sementara, dimuliakan juga cuma sementara. Yakin bahwasanya ada celaan, ada hinaan, sesungguhnya itu Allah, tapi nanti Allah akan lihat yang benar yang mana, beres. Coba Bapak Ibu buka surat 3 ayat 26. Jelas banget ayat ini Bapak Ibu. Surat 3 ayat 26. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk. Pemilik kekuasaan itu Allah, pemilik kerajaan itu Allah. Tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sekarang banyak orang berkuasa. Lalu suatu ketika dia watanzi'ul mulka mimman tasya. Dicabut kekuasaan itu oleh Allah. Siapa yang Allah kehendaki? Adapun kekuasaan dunia cuma sementara, tapi nanti di yaumil akhir selamanya. Wa tu'izzu man tasya. Allah memuliakan siapapun yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Para ulama dihinakan, direndahkan. Tapi apakah nanti rendah dan hina? Di yaumil akhir insyaallah akan mulia. Para pejabat dimuliakan, dihormati. Apakah nanti di hadapan Allah dimuliakan, dihormati? Boleh jadi dihinakan sehina-hinanya. Biyadikal khair. Semua kebaikan ada di tangan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nanti Allah yang memutuskan siapa yang salah, pemimpinnya atau ulamanya. Salah, yang salah pasti dijerumuskan ke dalam neraka. Wallahu a'lam, doakan saja. Orang ulama yang tertangkap, semoga diberi kekuatan dan kesabaran. Keluarganya diberi ketawakalan, dibalas dengan balasan yang lebih baik Allah. Semoga pemimpin-pemimpin yang dolim diberikan hidayah dan mereka mau bertobat. Jika tidak, nanti urusan mereka berhadapan dengan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Ya Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, bagaimana jika seseorang yang sabar dalam beribadah tetapi juga masih melakukan bid'ah, apakah tetap mendapatkan surga Allah? Kalau ada orang melakukan bid'ah berarti belum sabar dalam ibadah. Kan sabar ibadah itu tadi gimana? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti hukum, syariat, aturan. Kan begitu ayatnya tadi? Surat 24 ayat 1, surat 76 ayat 24. Kan begitu harus sabar. 25, sabar mengikuti hukum Allah. Ada orang sudah ditetapkan hukum Allah, nggak diikuti. Maaf, itu namanya nggak sabar, Pak. Sabar itu berarti totalitas. Bid'ah itu melanggar aturan Allah. Allah marah. Berarti orang itu belum sabar. Sabar ibadah itu menyeliputi 3. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti syariat. Mengikuti aturan. Orang yang sabar gak bakal membantah aturan. Orang yang gak sabar, aturan dibantah. Coba Bapak buka surat 22. Surat Al-Hajj ayatnya ayat 67, 68, dan 69. Bagaimana Allah berfirman di dalam ayat tersebut? Itu jelas sekali perintah untuk kita sabar. Menjalankan syariat sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jangan melanggar hukum Allah. Coba perhatikan baik-baik ayat ke-67.
likulli ummatin ja'alna mansaka. Tiap umat sudah Allah tetapkan ada aturan, ada syariat yang sudah ditentukan. Hum nasiku, yang mereka wajib menjalankan. Wajib menjalankan. Mereka harus lakukan. Fala yunazi'unnaka fil amr. Maka hai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membantah syariat. Anda menjalankan bid'ah berarti membantah syariat, Pak. Karena nggak ditetapkan Allah kok. Kan ibadah itu ada ja'alnya, ada mansaka tadi. Ada aturannya, ada syariatnya. Jangan membantah. Kalau membantah bagaimana? Ya Anda telah melanggar. Karena nggak pantas Anda membantah. Wad'u ila rabbik, maka tugas kita ajak mereka kembali kepada Allah. Innaka la'ala huda mustaqim. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Mana yang bid'ah, mana yang betul-betul ini adalah ibadah. Sudah disampaikan, kok ternyata ada yang bantah. Lihat ayat ke-68 dan 69. Wa in jadaluka, jika mereka tetap tidak mau menerima ketetapan Allah dan Rasul, bahkan tetap membantah apa yang telah dilarang Rasul, maka faqulillah a'lamu bima ta'malun. Katakan Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan. Maka tadi saya sampaikan di Muslim nomor 2170, yang diperintah Allah wajib dijalankan, yang dilarang Allah wajib ditinggalkan, dan itulah yang Allah tetapkan. Allah lebih tahu apa yang kita kerjakan. Siapa yang akan memutuskan nanti di hari akhir, siapa yang baik, siapa yang salah, yang benar, siapa yang betul-betul amanah dengan ibadah yang baik, dengan yang menjalankan bid'ah, Allah, Pak. Di ayat 79. Apa kata Allah? Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tahukah kamu Allah yang mengetahui yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya yang demikian itu ada dalam kitab Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah itu mudah dan terlihat. Nah, siapa yang akan memutuskan nanti? Maaf, di ayat 69-nya. Allahu yahkumu bainakum. Karena Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Jangankan diperbuat manusia, langit, bumi, semuanya jadi diketahui Allah kok. Allah yang menetapkan hukum di antara manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima kuntum fihi takhtalifun, tentang yang kamu perselisihkan. Ahli bid'ah mengatakan yang penting niatnya baik, silahkan. Orang yang dakwah mengatakan bid'ah itu sesat, jangan dikerjakan. Wah, dikit-dikit bid'ah, silahkan. Nanti Allah yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang tegak di atas sunnah, siapa yang melakukan bid'ah. Dah, di dunia kita nggak usah gontok-gontokan, nggak usah ribut. Mari belajar ilmu agama, mari kita amalkan sesuai dengan aturan, pasti selamat. Wallahu a'lam. Demikian. Satu pertanyaan lagi Pak Isvan, sepertinya sudah menjelang waktu duhur ini. Oke, baik Pak Ustadz. Baik. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap umat Islam menyingkapi dengan kesabaran dalam menyingkapi pelecehan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW oleh beberapa orang di Eropa seperti dari kartunis Swedia? Jika mereka itu ada di negara kita, kita harus minta sama pemimpin, tangkap orang itu, halal darahnya, boleh dibunuh. Karena dia telah memiliki Allah. Dia kufur dan dia menghina Allah dan Rasulnya. Boleh dibunuh, boleh. Tapi kalau Rasulullah menghadapi itu, Rasul nggak boleh bunuh. Rasul melarang mereka dibunuh. Kenapa? Karena Rasul sadar tahu bahwasanya mereka itu sesungguhnya orang bodoh. Orang yang tidak pantas untuk berkata baik. Memang seperti itulah mereka. Mereka hendak mencarakan, mereka seperti itu. Maka Rasulullah tidak pernah melaknat, tidak pernah mengutuk siapapun meskipun orang itu menghina. Coba, Bapak buka hadis Muslim 2228, Pak. Muslim 2228. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Mendoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah menurunkan bencana kepada orang-orang musyrik. Jawab beliau, aku diutus Allah Ta'ala tidak untuk menjadi tukang kutuk, tetapi untuk menjadi rahmat. Itu dia, Pak. Ini tolong perhatikan hadis seperti ini. Gimana sikap kita? Marah, tapi dengan cara yang benar. Ya Allah, orang kafir menghina Rasul. Mohon maaf sebentar, Pak Ustadz Ahmad Silo sepertinya disconnect. Pak Ustadz Ahmad, apakah sudah bergabung kembali? Tadi saya nggak bisa mute, Pak. Dari tadi tertutup oleh admin. Rupanya ada disconnect. Baik, baik. Intinya begini, coba lihat tadi. Orang menghina Rasul, orang menghina Allah dari kalangan musyrik. Kayak apa penghinaannya? Bukan cuma dihina Rasul, diracun, disihir, didolimi, dikejar. Rasul diminta sahabat, ya Rasul doakan mereka supaya dilaknat Allah. Biar diazab Allah. Apa jawab Rasul? Aku diutus Allah bukan jadi tukang kutuk. Aku diutus Allah bukan jadi tukang laknat. Aku diutus untuk jadi rahmat. Kenapa nggak kita doakan, ya Allah, orang-orang kafir telah melampaui batas, ya Allah. Jika Engkau menghendaki, ya Allah, berikan hidayah orang-orang kafir itu yang menghina Rasul kami. Ini cara marah kita, Pak. Itu yang paling baik. Jangan laknat-laknatan terus, jangan. Gak usah dilaknat. Mereka itu pasti terlaknat. Demi Allah, pasti terlaknat. Maka dalam menghadapi cobaan seperti ini, kata Allah, jangan kamu minta cepat-cepat mereka diazab, tapi sabar. Coba lihat, hadis ini saya rangkai dengan surat 46 ayat terakhir. Coba lihat, ayat 35. Surat 46 ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jil lahum. Coba perhatikan ayat itu baik-baik. Maka bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang terpilih yang memiliki keteguhan yang kesabaran luar biasa. Dan janganlah kamu minta segera untuk mereka diazab. Zaman sekarang banyak banget, maaf para kiai, para ustadz. Ya Allah, azabnya orang itu. Ya Allah, laknat orang itu. Gak usah diazab, gak usah dilaknat, pasti terlaknat mereka, Pak. Gak usah kita katakan, ya Allah, azab mereka, pasti diazab mereka, Pak. Demi Allah, mereka pasti diazab. Allah mengatakan apa? Jangan kamu minta cepat-cepat supaya azab Allah disegerakan untuk mereka. Ini Allah loh yang mengatakan. Maka Rasul nggak pernah doa buruk untuk mereka. Gimana kalau sudah melampaui batas? Silahkan. Silahkan. Laknat. Tapi lebih baik kita doakan apa? Supaya dapat hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, mereka jadi kekuatan Islam. Nggak bakal hina lagi. Wong betapa banyak kok sekarang orang kafir yang dulunya menghina mencela masuk Islam. Betapa banyak pastor yang dulunya begitu menghina Islam. Sekarang masuk Islam. Itulah kita umat Islam. Jangan jadi tukang kutuk. Rasul nggak pernah mencontohkan itu, Bapak Ibu.
Saya yakin kalau semua umat Islam paham ayat-ayat seperti ini, hadis seperti tadi, enggak, mulutnya pasti terjaga, insya Allah beres, mulia Islam. Kenapa sekarang Islam dianggap radikal? Islam itu dianggap teroris. Karena beberapa oknum umat Islam yang nggak sabaran menghadapi situasi. Inilah yang terjadi. Islam akhirnya apa? Hancur karena akhlak umat Islam itu sendiri. Mari kita bina akhlak kita yang baik. Mari jadilah pemaaf. Allah cuma minta kepada kita pemaaf, pemaaf, pemaaf. Urusan mereka tidak mau berbuat baik bukan urusan kita. Urusan mereka dilaknat, nggak usah dilaknat, pasti terlaknat. Ayat ini sangat jelas Bapak Ibu. Saya tambahkan satu ayat lagi, Al-Baqarah. Coba lihat Al-Baqarah. Surat 2. Ayatnya ayat 161. Bagaimana Allah berfirman di ayat tersebut? Al-Baqarah ayat 161. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, wa matu wahum, dan mereka itu mati. Dalam apa? Wahum kufar, mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka pasti dilaknat Allah. Wal malaikati wan nasi ajma'in. Dilaknat para malaikat dan dilaknat seluruh manusia. Pasti. Gak usah dilaknat-laknat oleh kita, Pak. Nanti di akhirat mereka pasti terlaknat. Orang yang sudah terlaknat, ngapain dilaknat-laknat lagi? Mendingan kita doakan semoga dapat hidayah. Tapi memang maaf, banyak umat Islam, bahkan para kiai, para ulama, para ustadz, para habaib, yang kadang-kadang mulutnya kurang dijaga. Akhirnya umat Islam terhina oleh perbuatan lisan mereka. Marilah Bapak Ibu, nggak perlu lagi kita saling menyalahkan, nggak perlu saling menjas. Masing-masing kita mari miliki kesabaran. Ini prinsip saya karena saya mencoba mengamalkan ayat Al-Quran, mencoba mengamalkan hadis. Quran hadis tidak pernah ada perintah kita mencela dan mencela mereka, melaknat mereka. Tapi kita mendoakan. Maafkan gak usah, jangan dimaafkan. Mereka kebangetan. Tapi kita doakan saja kebaikan. Jadi bukan kita diam, kita apa? Bagaimana caranya? Berjuang menegakkan Islam, bukan dengan melaknat, tetapi mendoakan semoga orang itu dapat hidayah. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan pencerahan kita, maka pantas Rasulullah mengatakan, sabar itu sinar. Anda nggak bakal bisa berbuat itu semua kalau Anda belum punya sinarnya. Pusatnya itu di sabar. Semoga tiap kita insya Allah memiliki sinar. Jadilah orang yang sabar, Allah yang akan menilai. Biarlah orang lain menilai apapun, yang penting Allah tahu saya berjuang untuk kesabaran. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kita uraikan hari ini. Saya berdoa untuk semuanya, terutama di antara kalangan keluarga, dari keluarga ibu, juga dari keluarga kita semua yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, semoga penyakitnya menjadi penggugur atas kesalahan dan dosa-dosa, diberi kekuatan dan kesabaran, dan Allah berikan yang lebih baik. Yang sedang terkena musibah, semoga musibah itu segera Allah angkat dan diganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.